Terus selanjutnya wasabi'u ila akhiril ashrah al-haidu wan nifasu wal junub wal ridda famata tor asyai'un minha fi asna is-saumi abtolahu. Jadi yang nomor 7 sampai 10 itu hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu adalah haid, nifas, junub, walid. Haid, nifas, junub, dan juga murtad. Jadi ketika kita itu berpuasa ternyata mengalami keempat ini, maka puasa kita hukumnya batal. Karena hal ini merupakan salah satu yang dapat membatalkan puasa kita. Yang pertama yaitu haid, nifas, junub, dan juga murtad. Nah, ternyata dalam kitab Bajuri ini tidak mempunyai alasan mengapa kok haid dan nifas, ketika perempuan haid dan nifas itu kok puasanya langsung batal. Itu di sini tidak mempunyai alasan. Namun kalau dalam kitab Sulamut Taufik yang seperti saya jelaskan pada pertemuan pertama, itu kalau perempuan yang keluar darah itu dapat melemahkan dirinya. Artinya hurujud dam, keluarnya darah. Saya ulang, hurujud dam, keluarnya darah dari tubuh perempuan itu dapat melemahkan perempuan itu sendiri. Sedangkan puasa itu merupakan kegiatan ibadah yang juga melemahkan diri kita sendiri karena tidak makan. Makanya perempuan yang sedang haid, yang sedang nifas itu tidak dianjurkan karena takut terkumpul dua mudorot. Yang pertama mudorot karena lemah dari hurujud dam, dari keluarnya darah. Yang kedua lemah karena berpuasa, sehingga takutnya kalau tetap diwajibkan berpuasa, takutnya tubuh perempuan itu tidak kuat dan akan mengalami gangguan-gangguan yang lain. Makanya itu alasan dalam kitab Sulamut Taufik mengapa kok perempuan yang sedang haid dan nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan ada penjelasan dalam syarahnya, bihila fi sukri wal iuma fala yubtilu kullun min humas sawmah illa inistawraqa jami'an nahar fa in afaqa wala dotan lam yadurra. Lah, bagaimana hukum mabuk ataupun pingsan? Ini mabuknya yang tidak disengaja ya. Artinya bukan kita mabuk-mabukan, bukan. Artinya kita mengonsumsi, contoh mengonsumsi suatu barang ternyata kadaluarsa dan kita mabuk. Maka hukumnya itu tidak sampai membatalkan puasa. Hukum mabuk ataupun pingsan yang tidak disengaja itu tidak sampai membatalkan puasa illa inistawraqa jami'an nahar. Kecuali mabuk ataupun pingsannya itu ternyata lebih dari 1 hari. Artinya di waktu subuh dia ketika sudah berniat ternyata pingsan ataupun mabuk, sampai maghrib ternyata baru bangun, baru siuman, maka hukumnya puasanya tidak sah. Karena apa? Karena mabuk ataupun pingsannya itu melebihi 1 hari. Lah, kalau fa'in afaqa walau lahdatan lam yadurra. Kalau dia siuman meskipun sekejap, itu hukumnya tidak mudorot, artinya puasanya tetap sah. Contoh, dia pingsan ataupun mabuk pukul 5 pagi, ternyata pukul 12 siuman, anggaplah ya 1 menit, 2 menit lah, ternyata setelah itu mabuk kembali dan pingsan kembali, lah itu hukum puasanya tetap sah. Karena apa? Karena tidak istawraq, sepanjang hari tidak mengalami pingsan ataupun mabuk, karena masih ada waktu ia siuman. Makanya tetap tidak membatalkan jika dia itu siuman meskipun ya sekejap. Wa amman naumu. Nah, sekarang tidur, apakah tidur sepanjang hari itu membatalkan puasa seperti yang sering kita lakukan? Wa amman naumu fala yadurru wa in istawraqah kama marrah wa qawluhu abtalahu as-sauma. Nah, dan ini bisa dijadikan referensi kita untuk tidur sepanjang hari. Apakah hukumnya batal? Hukum puasanya batal ketika tidur sepanjang hari? Itu tidak membatalkan. Namun ada qaul. Biasanya kalau pakai qaul itu hukumnya dhaif, tidak sahih lah. Ada qaul yang mengatakan hukum puasanya itu batal ketika kita tidur sepanjang
hari. Namun pendapat yang kuat itu tidak, meskipun kita tidur setelah sahur, kita tidur bangun ketika maghrib, itu tidak membatalkan puasa. Dan juga kita akan membahas tentang kesunahan-kesunahan yang dilakukan ketika berpuasa, karena hal-hal yang membatalkan puasa kita sudah selesai dari nomor 1 sampai nomor 10. Namun sebelum kita melanjutkan hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa, itu ada sebuah hukum, ada sebuah masalah, bagaimana puasanya orang perempuan yang haid namun dia belum mandi, besar. Bagaimana hukum puasanya? Maka dalam kitab Hasyiat Taqul-Yubi itu ada penjelasan, faidang qata'al haidu lam yahilla qoblal ghusli mimma haruma wairus shaumi wat tolaki. Jadi bagi perempuan yang darahnya sudah berhenti, itu tidak boleh melakukan sesuatu yang sebelumnya diharamkan, seperti baca Al-Quran, sholat, dan lain-lain. Itu tetap haram sebelum dia mandi besar, kecuali puasa dan telat. Jadi meskipun perempuan itu belum mandi besar, itu puasanya tetap sah. Dan kalau ditelak ya tetap sah, karena kalau wanita itu sedang haid, itu kan tidak boleh ditelak, dan merupakan telak yang hukumnya haram. Makanya kalau darahnya sudah berhenti namun dia masih tidak mandi besar, hukum puasanya ya tetap sah, karena pengecualian dari lam yahilla qoblal ghusli. Dan juga ketika kita junub di waktu pagi, itu bagaimana hukumnya? Dalam kitab Hasyiat Taqul-Yubi itu ya juga sama. Hukumnya yang tidak membatalkan. Karena kita itu kalau junub di waktu pagi itu yang penting keluarnya itu bukan dengan proses yang dijelaskan tadi, yaitu bukan dengan proses mubasyarah, bukan dengan proses bersentuhan kulit, namun kita cuman ternyata keluar mani ataupun junub, itu hukumnya tidak membatalkan puasa. Karena syarat puasa itu bukan suci. Salah satu syarat puasa itu bukan suci. Suci dari hadas dan juga najis itu bukan syarat puasa. Artinya meskipun kita itu dalam keadaan junub, puasa kita ya tetap sah, asalkan proses junub kita itu melalui hal-hal yang memang dilegalkan oleh syariat. Terus kita akan membahas tentang kesunahan-kesunahan berpuasa. Wa yustahabbu fis shaumi salasatu asya'ah. Ahaduha ta'jilul fitri in tahaqqaqa ghurubasy syamsi. Fa in syakka fala yu'ajjilul fitrah. Salah satu kesunahan puasa kalau dalam kitab Fathul Qorib itu ada 3. Namun sebenarnya ya banyak kesunahan-kesunahan puasa itu, sebenarnya ya banyak. Salah satunya dalam syarahnya itu watarku nahwi hajmin kafasdin di anna dzalika yud'ifuhu. Salah satu kesunahannya itu kita itu tidak diperbolehkan untuk canduk, tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan darah kita, karena hal itu dapat melemahkan tubuh kita. Sedangkan puasa adalah sebuah kegiatan yang memang melemahkan tubuh kita, sehingga disunahkan tidak bercanduk, tidak mengeluarkan darah dari tubuh kita ketika kita berpuasa. Yang pertama yaitu ta'jilul fitri in tahaqqaqa ghurubasy syamsi fa in syakka fala yu'ajjilul fitrah. Yang pertama yaitu menyegera berbuka puasa. Jadi kalau sudah azan maghrib, usahakan kita itu harus segera untuk berbuka puasa supaya kita mendapatkan kesunahan. Karena terkadang ada orang itu sholat maghrib dulu,
setelah itu berpuasa, setelah itu berbuka, ada yang berbuka setelah itu sholat maghrib. Lebih utama mana? Berpuasa dulu ataupun sholat maghrib dulu? Ternyata ulama itu dalam kitab yang lain itu ada penjelasan lebih baik berbuka puasa terlebih dahulu. Bahkan disunahkan berbuka dulu daripada sholat maghrib, asalkan masih ada waktu yang dapat dilakukan untuk sholat maghrib. Seandainya kita kalau makan ternyata waktu maghrib akan habis, maka kita itu diutamakan untuk melakukan sholat maghrib terlebih dahulu kemudian berbuka. Namun kalau tidak sampai menghabiskan waktu maghrib itu sendiri, kita itu ya disunahkan untuk bersegera dalam berbuka. Karena dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu merupakan salah satu kesunahan untuk mengakhirkan sholat ketika di dekat kita itu ada makanan. Ketika kita ingin makan, maka kita itu disunahkan makan dulu, bukan sholat. Karena apa? Karena kalau kita sholat terlebih dahulu, pasti kita itu tidak khusyuk. Karena ingat kemakanan kita. Makanya kalau dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu disunahkan makan terlebih dahulu, kemudian setelah makan kita sholat. Asalkan ketika kita makan tidak menghabiskan waktu sholat itu sendiri. Dan hal ini bisa dijadikan patokan dalam berbuka puasa. Lebih baik berbuka puasa dahulu, kemudian setelah itu ya sholat maghrib. Intahaqqaqa ghurubus syamsi, itu pun ketika sudah diyakini bahwasanya matahari sudah terbenam. Fa in syakka fala yu'ajjilul fitrah. Ketika masih ragu-ragu apakah matahari itu sudah terbenam ataupun tidak, maka tidak disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Jadi kesunahan menyegerakan berbuka puasa itu ketika kita sudah yakin bahwasanya matahari sudah terbenam. Contoh salah satu tandanya itu ketika banyak azan. Ketika banyak azan pasti kita mempunyai keyakinan bahwasanya matahari sudah terbenam, maka kita itu disunahkan untuk segera berbuka puasa supaya tubuh kita menjadi stabil lagi. Tuh. Wa yusannu ayyuftira ala tamrin wa illa fama'un. Disunahkan juga harus berbuka puasa dengan kurma. Wa illa fama'un. Jika tidak ada, maka ya pakai air saja. Jadi salah satu kesunahan berbuka puasa itu kita harus didahulukan dengan memakan kurma. Namun ada pertanyaan, apakah mengonsumsi minuman yang mengandung kurma ataupun biasanya favorit itu rasanya ada rasa kurma, minuman lain seperti 7 kurma itu mempunyai kandungan kurma, apakah juga sama mempunyai kesunahan seperti halnya makan buah kurmanya? Itu tidak, karena yang dimaksud dari tamrin, yang dimaksud dalam kitab ini yaitu buahnya, tidak ada campuran lagi. Jadi yang mendapatkan kesunahan ketika mengonsumsi buah kurmanya, bukan hal-hal yang mengandung kurma. Karena sekarang itu meskipun rokok ada yang rasa kurma, seperti halnya rokok 76 rasa kurma, itu rasanya rasa kurma, tapi tidak mendapatkan tidak mendapatkan kesunahan seperti halnya makan buah kurma, karena yang dimaksud dari tamrin di sini adalah buah kurmanya. Maka kalau tidak menemukan kurma, maka di sini pakai air. Fayusannu ayuftiru ala ma'in wa kaunuhu min ma'i zamzam aw la fa huwa muqaddamun ala ghairihi wa ba'dal ma' al-hulu wa huwa ma lam tamassuhun nar kasabib wal laban wal asl. Maka ketika kita itu tidak menemukan kurma, kita itu bisa berbuka dengan air. Lah, menggunakan air zam-zam itu lebih utama. Ya kalau tidak ada ya pakai air biasa. Kemudian menggunakan berbuka puasa dengan yang manis-manis itu disunahkan. Wa huwa malam tamasunar, yaitu suatu benda yang tidak diproses dengan
adanya pembakaran. Contoh ya zabib wal laban wal asal. Contohnya yaitu anggur kering dan juga susu. Susu mungkin ini susu asli, wal asal dan juga madu. Artinya ketika prosesnya tidak menggunakan api, tidak dimasak dengan api, itu disunnahkan karena itu termasuk yang manis-manis.